Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Soalnya batal kitab sesalim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatut tayammum utawi yang atau yang membatalkan tayamum salah satu ada 4. Salah satu sebenarnya bangatun iki salah satu iki 3. Bangatun kudune. 1 ma'abtalal wudu. Semua yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu. Yang batalkan wudu ada 4 kemarin itu yang ada 4. 1, keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang. Terus hilang akal, entah itu karena tidur, mabuk dan sebagainya. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa yang bukan mahram. Terus yang keempat, masuk kubulin. Jadi apa ini telapak tangan ini menyentuh ya jalan depan dan jalan belakang. 4 itu ditambah ar-riddatu murtad. Kemarin wis panjang lebar bicara tentang murtad. Gitu. Kemudian yang ketiga tawahumul ma'in tayammama li faqdihi. Tawahumul ma' jadi dia beranggapan bahwa dia ketemu dengan air. Dia mengira bahwa atau dia menemukan air lah, gampangnya seperti itu, maka tayamumnya itu menjadi batal. Gitu. Karena kemarin nyari tidak ketemu, ketika sudah selesai tayamum dia menemukan air yang cukup untuk wudu atau ketemu sungai, itu nanti batal tayamumnya. Sehingga dia harus berganti dengan bersuci dengan air atau wudu. Kemudian yang keempat wasyak, ragu-ragu ini. Wah, wes ini penyakit hati ini. Syak itu ragu-ragu. Ragu dalam saya lagi mau ini sudah sah atau belum ya, debunya sudah bersih atau belum ya, saya ketika basuh muka itu sudah pas atau belum ya, itu ya. Nah, sehingga harus yakin. Lanjut ya, kita membahas tentang najis sekarang. Bahas tentang najis. Nah, najis alladzi yadhuru minan najasati salah satu. Najis bisa suci itu ada 3 najis yang bisa suci. Atau najis yang bisa suci itu ada 3. Awalnya najis, tapi kemudian bisa suci. Itu ada 3. 1 al-khamru khamr. Khamr itu bahasa kita mungkin minuman keras gitu. Tapi idza takhallat binafsiyah. Tapi yang khamrnya ini atau sesuatu yang mabuk ini berasal dari buah-buahan, atau mungkin kalau bahasa dulu ya mungkin katanya perasan anggur. Saya enggak begitu paham tentang ilmu fermentasi buah ya kan. Buah itu kalau difermentasi katanya jadi alkohol ya, jadi alkoholnya itu. Nah, itu kalau dia sudah berubah menjadi bentuk lain, misalkan suka dengan sendirinya. Jadi tanpa katanya Mbah Yai atau siapa atau ulama gitu, itu kalau didiamkan berapa lama itu nanti dia berubah, sudah tidak berubah, sudah tidak jadi khamr lagi, tapi sudah berubah jadi cuka. Nah, itu cukanya itu boleh diminum, tidak apa-apa, tidak najis, halal itu. Tapi saya juga belum tidak tahu prakteknya, cuma ceritane ketika pas ngaji seperti itu. Kalau ada anggur, khamr gitu, dibiarkan lama, dia nanti berubah jadi
cuka katanya lah itu Ya. tidak najis kalau sudah jadi seperti itu. Tapi berubah dengan sendirinya. Didiamkan lama nanti berubah. Yang biasanya tahu itu ya daerah Bali kalau tidak salah, daerah Bali, daerah Banyuwangi biasanya kan mereka buat ini ya, buat homer ya, buat homer. Tapi tetap haram. Boleh diminum, tidak apa-apa. Sudah Oh, tidak enggak najis apa-apa. lagi, tidak apa-apa. Oh, ya. Karena dia sudah tidak jadi homer lagi. Tetapi ada kandungan alkoholnya gimana? Ya, dia sudah, ya saya tidak tahu kriteria homer itu. Kriteria homer itu adalah sesuatu yang memabukkan. Ketika dia sudah tidak dikatakan homer, ini sudah bukan homer nih, tapi cuka itu tidak apa-apa. Oh, iya. Jadi kayak misalkan nih, yang saya tahu itu misalkan kotoran lagi, ya kotoran lah, semua kotoran, nah, kotoran hewan itu kalau kemudian sudah jadi batu bata kan, ketika jadi batu bata kadang tercampur dengan tanah. Gitu. Kalau dia digunakan misalkan untuk kita alas kan tetap itu najis, tidak boleh digunakan untuk sholat. Itu bagaimana kalau dipasang di rumah kan gitu? Iya. Nah, rumahnya kan jadi najis. Iya. Nah, tapi dia menjadi suci ketika dia sudah dibakar, sehingga dia sudah tidak berwujud lagi, aslinya sudah tidak ada. Oh, ya. Itu aslinya sudah tidak ada, jadi sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada warnanya, dia sudah jadi batu bata lah. Itu digunakan untuk usaha tempat itu tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Gitu. Jadi ini sama mirip kayak itu. Nah awalnya dia homer. Ini yang tahu petani homer nih, kalau ya bukan petani homer itu. Homer itu kalau didiamkan lama nanti dia berubah jadi cuka lah. Berarti dia sudah tidak jadi cuka. Sudah tidak jadi homer. Nah itu sudah tidak najis. Diminum juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia minum cuka, bukan minum homer. Oh, ya. Gitu. Yang kedua, wal jildul maitati idza dubiha. Kulit hewan mati yang sudah disamak. Kulit hewan, Ya. misalnya korban itu kan ada kulitnya tuh. Itu najis itu kalau ya itu kalau biar suci nanti bisa digunakan untuk jadi tas, jadi sepatu, jadi tempat untuk sujud dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa dengan syarat dia disamak. Nomor 3, wa masara hayawanan, dan semua najis yang sudah menjadi binatang. Binatang biasanya kan jadi set itu ya, jadi set. Nah, itu sudah tidak najis, tapi ya jangan dimakan. Kalau setnya ya jangan dimakan. Tapi sudah tidak najis kalau sudah dari set. Terus ini terkait dengan najis. Jenis najis, an-najas salah satu najis itu dibagi 3. Muhalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis itu ada 3, muhalladatun, mukhaffafatun, mutawassitun. Muhalladah itu dikatakan najis besar lah. Mukhaffafatun itu najis ringan. Mutawassitatun itu najis tengah-tengah. Itu tidak besar dan juga tidak ringan. Lagi ada 3 najis, muhalladatun kita katakan najis besar lah. Mukhaffafatun najis ringan, mutawassitatun najis tengah-tengah. Nah, apa itu al-muhalladatu? Yang dimaksud dengan najis besar adalah najasatul kalbi wal khinjir wa farngu ahadima. Najis yang berasal dari anjing, babi, dan keturunannya. Jadi najis misalkan air liur. Air liur anjing. Ya. Wal khinjir, celeng, babi, itu bafarmuha dan anak keturunannya. Itu dia kategori najis besar. Wal muhaffafatu, tapi najis yang kedua dan najis ringan,
Qaulus sabi alladzi lam yat'im ghairil labani wa lam yablughil haulaini. Air kencingnya anak kecil laki-laki ini ya, anak kecil laki-laki yang belum makan selain air ASI ibunya. Air ASI ibunya dan belum genap 2 tahun. Yaitu disebut dengan najis ringan. Itu nanti terkait bagaimana cara mensucikannya, bagaimana cara mensucikan najis besar, najis ringan, dan najis sedang atau tengah-tengah. Yang kedua tadi najis ringan itu air kencingnya baulus sabi, air kencing anak laki-laki alladzi lam yut'im ghairil labani, yang belum makan selain ASI. Walam yablughil haulaini, dan belum berumur 2 tahun. Kan karena kalau bayi itu kan sering ngompol, sering pipis gitu. Nah, itu bagaimana cara mensucikannya? Itu termasuk najis yang ringan. Wal mutawassitatu sairun najasati. Nah, najis tengah-tengah adalah selain itu semuanya. Selain yang disebutkan muhallata dan selain yang disebutkan muwafafa, itu najis mutawassithah. Misalkan apa ya tadi, misalkan kotoran hewan, darah, terus air kencing bayi wanita, nah, itu sudah masuk kategori mutawassithah. Lanjutannya di sini sekaligus biasanya gitu. Al-muhalladu, bagaimana cara mensucikannya? Al-muhalladu tadhuru bisa menggusalatin pada izalati ainiha ihdahunna bi turabin. Al-muhalladatu najis besar, tadhuru bisa suci, bisa bengi husalatin dengan syarat dibasuh 7 kali. Ba'da izalati ngainiha, sesudah dihilangkan ain itu zatnya atau bentuknya. Jadi misalnya tadi ada air liur anjing, air liurnya dihilangkan, kemudian ini dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturabin. Yang salah satu dari 7 itu menggunakan debu. Salah satu dari 7 basuhan itu, gitu, 7 basuhan itu menggunakan debu. Kalau baju kita atau ya, apapun yang terkena air liur anjing itu misalkan, maka dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Berarti non-zawur harus urut berarti. Enggak harus urut, di tengah-tengah juga ada apa-apa. Soalnya misalnya di terakhir kan jadi malah kotor karena kotor, debu. di tengah-tengah. Begitu. Sehingga gawatnya kalau kita memelihara anjing itu kan di sini. Ya kita tidak tahu anjing itu udah jilati apa saja. Kalau jilati orangnya ya sama, berarti orangnya anak itu bagian yang terkena itu ya harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan debu. Nah ini termasuk ribetnya kalau memelihara anjing. Mending tidak usah melihara anjing aja. Lihat di TV aja kalau pengen atau pengen dengar suaranya, download saja gitu misalnya. Karena selain ribet membersihkan najisnya, itu juga malaikat itu kurang begitu bersahabat dengan anjing gitu. Wal muhaffafatu, jadi malaikat tidak mau masuk ke rumah kalau di sana ada anjing. Wal muhaffafatu, wal muhaffafatu tadhuru najis mukhaffafa, najis yang ringan, najis air kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih minum ASI, gitu. Itu tadhuru bisa suci biro silma'i alaiha nangal ghulabati wa izalati ainiha. Jadi cara mensucikan cukup dengan dipercikkan air. Dipercikkan air. Udah, itu nanti udah. Jadi tapi kalau biasanya kita punya bayi itu ya enggak marum kalau enggak diguyur, itu juga lebih sempurna lagi. Lebih bablas lagi. Tapi kalau kita pengen misalkan ini
apa namanya, udan-udan terus tidak ada matahari nanti sulit kering, dibersihkan itu sudah cukup, sudah selesai, sudah mencukupi. Tapi kalau mau dicuci sekalian ya lebih bagus. Wal mutawasitatu, ya, wal mutawasitatu. Tadi najis mutawasitoh yang tengah-tengah tadi itu tangkosimu ilang kisma ini dibagi menjadi dua, ainiyatun wa hukmiyatun. Ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu wujud lah istilahnya, gampang itu. Ada wujudnya, wa hukmiyatun dan hukmiyah. Hukmiyah ya hukmiyah ya sudah tidak ada wujudnya. Al-ainiyatu, tapi najis yang bentuk di dalam bentuk ainiyah yang masih ada wujudnya, allati laha launun warihun wa ta'umun, yaitu najis yang masih ada launun, ada warnanya, warihun dan masih ada baunya, wa ta'umun dan masih ada rasanya. Kalau masih seperti itu, misalkan nih ada kena kotoran ayam, itu masih ada kelihatan warnane ya ono ireng-ireng gitu toh, ya ambune ya gudeng gitu. Batok mau nek dirasake ya misalkan asin itu misalkan. Pala buddha min izalati launiha wa rihiha wa tabia. Itu harus hilang semuanya. Jadi kalau ada terkena kotoran ayam, atau kotorannya sendiri misalkan, gitu, nyiprat itu misalkan, maka tiga ini harus hilang. Warnanya, baunya, rasanya. Ya, oh warnanya udah nggak ada. Tapi kalau baunya masih ada, ya nanti bersihkan lagi. Udah, warnanya udah nggak ada, baunya sudah nggak ada, ya coba itu kira-kira kalau mau ya dirasakan gitu. Tapi biasanya kalau dua itu biasanya sudah insya Allah lah sudah hilang. Tapi kalau syaratnya tiga ini sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, dan sudah tidak ada rasanya. Kalau itu jenis najis mutawasitoh, yaitu selain najis muhuladoh dan najis muwafafah. Selain anjing, babi, dan air kencing anak kecil tadi yang belum berumur 2 tahun itu, asal hilang ininya. Wah, kalau itu sudah nggak ada, contohnya begini, yang termasuk wal hukmiyatu, wal hukmiyatu, wal hukmiyatu ini yang paling bawah. Wal hukmiyatu yang najis mutawasitoh yang jenis hukmiyah, allati launa tidak ada warnanya, wala rihatan tidak ada baunya, wala tokma dan tidak ada rasanya, yakfika jatul ma'i alaiha, cukup dengan ngilekno banyu ini ya, mengalirkan air pada tempat tersebut. Ini sudah hampir mirip dengan cara membersihkan yang muhafafah tadi, mirip dengan itu. Kalau yang muhafafah itu dipercikkan kayak gini, diguyurkan juga lebih bagus, karena memang biasanya ya tidak ada itunya biasanya. Nah, ini yang mutawasito tadi misalkan kita pipis ya misalkan ya, atau siapalah ada anak kecil pipis di samping kita gitu, nyiprat itu atau muncar gitu, nah terkena kita ada ini, kalau kita ngecek ya udah nggak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya, itu cukup dialirkan air. Misalkan terkena baju, air saja, saya dilahirkan air, dah nanti sudah bersih, sudah tidak najis lagi. Saya kira itu terkait dengan najis, besok kita sudah ganti bab. Oh, ya. Sebelum tak lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Enggak, yang ini yang tadi kaitannya dengan najis besar, yang air liur anjing, itu kan bisa jilat pakaian, bisa jilat alat-alat kita gitu kan? Berarti pakaian ataupun alat yang dijilat itu najis? Najis. Oh, pembersihannya sama juga berarti? Sama, harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti dia masih najis dan tidak bisa digunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Yang terkait dengan fardu kifayah ya, khusus sholat lah. Khususnya sholat, kan ada sholat, haji dan lain sebagainya itu kan harus bersih itu kan.
Nah, khususnya sholat yang kita sering lakukan adalah sholat. Kalau pakaian kita terjilat anjing dan belum disucikan dengan seperti itu, ya dia masih najis. Berarti lebih ngeri lagi kalau yang dijilat bagian tubuh. Nah, kali ya sama. Kalau bagian tubuh misalkan tangan ya, misalkan yang paling kelihatan ini misalkan tangan. Ya berarti nanti dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Iya. Kalau itu belum dilakukan berarti kan nggak sah sholatnya juga berarti. Belum suci. Wah, ngeri juga itu. Nah, makanya udah nggak usah melihara anjing saja. Nah, iya. Daripada ribet, daripada Ya, sholat kita anu toh. Siap. Begitu? Iya. Oke, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Amin. Dan Amin. ini untuk jaga-jaga, misalnya kalau suatu saat kita ketemu dengan najis yang seperti itu, insya Allah sudah tahu cara mensucikannya. Amin. Ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.